Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan webinar mini ini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elisa Darmayanti. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya acara pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya perkenalkan teman saya yang bernama Vina Nurhasti. Di sini dia berperan sebagai pemateri dan Renanda Tika Afrina Galuh Hayuning Uni Prasetya sebagai pembahas. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Vina Nurhasti sebagai pemateri untuk menjelaskan judul dari kerja kelompok kami, yaitu komunikasi publik. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Kak Elisa sebagai moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri dan nantinya saya akan dibantu oleh dua pembahas, yaitu Kak Renanda Tika Afrina dan Kak Galuh Ayuning Uni Prasetya, yang nantinya akan menemani saya sampai akhir acara. Baik, langsung aja kita ke materi. Jadi di sini ada pengertian dari komunikasi publik. Komunikasi publik atau public communication adalah proses komunikasi kepada banyak orang atau publik. Nah, setiap penyampaian pesan atau informasinya yang ditujukan kepada orang banyak bisa disebut komunikasi publik. Nah, mungkin di sini ada beberapa penyanggahan atau ada yang perlu ditanyakan oleh pembahas mengenai pengertian komunikasi publik. Baik, di sini saya akan memberikan sanggahan atau penjelasan tentang apa itu komunikasi publik. Sebelumnya, terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Renanda Tika Afrina. Di sini saya sebagai pembahas. Yang pertama yang kita bahas mengenai komunikasi publik. Kenapa sih manusia butuh berkomunikasi? Tentunya itu pertanyaan yang umum ya. Yang pertama, karena komunikasi untuk menyampaikan keinginan dan mencapai tujuan. Yang kedua, karena komunikasi adalah jalan menyelesaikan masalah, walaupun masalah bisa disebabkan karena kesalahan komunikasi. Kita di sini langsung intinya apa itu public speaking. Yang pertama, kegiatan penyampaian pesan berupa ide atau gagasan secara oral atau lisan. Yang kedua, bentuk komunikasi di mana seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicaraan yang relatif kontinu. Di sini ada beberapa pengertian istilah dari komunikasi publik atau public speaking dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut I.S. Gunadi dalam himpunan istilah komunikasi, public speaking adalah sebuah bentuk komunikasi yang dilakukan secara lisan tentang suatu hal atau topik di hadapan banyak orang. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi, mengubah opini, mengejar, mendidik, memberikan penjelasan, serta memberikan informasi kepada masyarakat tertentu. Pada yang dinamis, maka public speaking juga dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas yang sangat dekat dengan anosiasi kata perubahan change. Melalui public speaking, kita dapat mengetahui pola pemikiran dari seseorang, mengetahui gagasan masa depan seseorang. Kita juga dapat mengetahui perubahan seperti apa yang digagas atau direncanakan seorang. Sedangkan public speaking mempunyai tujuan tersendiri. Yang pertama, menyampaikan informasi kepada audiens. Yang kedua, menghibur audiens. Yang ketiga, mempengaruhi audiens. Adapun manfaat dari public speaking, yang pertama, mengurangi ketidaktahuan, mengurangi tekanan, dan yang terakhir, memperbaiki hubungan. Mungkin dari saya, pembahasan tentang pengertian public speaking seperti itu.
Bisa dilanjut untuk Kak Vina menyampaikan materinya. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Renanda sudah mau menyanggah dari pengertian komunikasi publik oleh beberapa referensi yang telah ditemukan oleh Kak Renanda, yaitu salah satunya dari YS Gunandi, dan sangat membantu sekali. Terima kasih. Selanjutnya, kita ke materi selanjutnya. Oke, baik. Di sini ada komunikasi publik yang dikenal dengan banyak nama atau istilah, termasuk yang pertama ada urusan publik atau public fire, dan ada informasi publik, public information, ada juga hubungan publik atau public relation alias hubungan masyarakat atau humas. Nah, tentunya di sini tidak hanya nama-nama atau istilah saja, tapi di sini juga ada penjabarannya. Mungkin dari salah satu pembahas nanti akan bisa membantu saya untuk menjabarkan beberapa nama atau istilah untuk komunikasi publik ini. Baik, untuk pembahas, apakah ada yang mau menyanggah? Saya di sini. Sepertinya Kak Renanda mau menyanggah, saya persilahkan. Ya Kak, saya ingin menyanggah dan memberikan sedikit pengertian tentang apa itu macam-macam dari bentuk komunikasi publik atau istilah-istilah lain dari komunikasi publik. Yang pertama ada urusan publik atau public affairs. Menurut public affairs work, istilah ini merupakan penggambaran hubungan antara sebuah organisasi atau perusahaan dengan para stakeholder-nya. Stakeholder itu sendiri merupakan individu atau kelompok yang memiliki kepentingan tertentu dengan perusahaan atau organisasi. Orang-orang yang mau masuk ke kategori tersebut antara lain adalah karyawan, pelanggan, investor, klien, komunitas, politikus, media, dan masih banyak lagi. Adapun fungsinya dari public affairs yaitu disarikan dari quorum. Fungsi dari public affairs adalah untuk mengatur kebijakan publik dan perusahaan serta menjalin hubungan baik dengan pihak yang membuat peraturan atau pembuat undang-undang. Misalnya bisa menggunakan media sosial karena engagement yang dapat dipastikan bisa jadi jauh lebih besar dan efektif jika dijadikan sebagai sarana pembagian informasi dan lainnya. Kalau kebutuhan perusahaan sudah terpenuhi, fungsi tim ini adalah menyampaikan kepada mereka-mereka yang butuh dikabarai informasi tersebut. Yang kedua, istilah dari public speaking yaitu informasi publik atau public information. Berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 2008, bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara, badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Adapun informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan. Yang pertama ada informasi tentang profil badan publik. Yang kedua, ringkasan informasi tentang program atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkungan badan publik. Yang ketiga, ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya. Yang keempat, ringkasan lapor keuangan, informasi tentang peraturan, ketujuh informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, yang ke-8 informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang, yang ke-9 informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Selanjutnya ada juga informasi publik yang dikecualikan. Yang pertama, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum. Yang kedua,
dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat, dapat mengungkapkan kekayaan. Yang kelima, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. Yang keenam, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri. Yang ketujuh, dapat mengungkap rahasia pribadi. Selanjutnya, yang terakhir istilah dari public speaking yaitu hubungan publik atau public relation atau hubungan masyarakat humas. Public relation atau hubungan masyarakat, sering disingkat humas, adalah praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Humas dapat mencakup sebuah organisasi atau individu. Public relation secara garis besar ialah strategi perusahaan untuk membangun relasi baik dengan publik supaya dapat mendapatkan opini yang positif dari kalangan masyarakat di sekitarnya. Adapun tujuan dari public relation adalah sebagai berikut. Yang pertama, efektif dalam membangun kesadaran merek dan branding. Yang kedua, mempromosikan saling pengertian antara kelompok sasaran dan perusahaan. Yang ketiga, peningkatan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation. Yang keempat, mensupport bauran pemasaran. Yang kelima, meningkatkan cita perusahaan yang positif untuk public home serba-serbi. Yang terakhir, definisi dan peran penting public relation atau hubungan masyarakat bagi organisasi atau institusi. Public relation juga dapat didefinisikan sebagai praktik pengelola komunikasi atau organisasi dengan publiknya. Untuk penjelasan dari istilah-istilah public speaking cukup sampai di sini dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Kak Vina. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Renanda sudah membantu saya dalam penjabaran atau penyanggahan dari materi yang sudah saya sampaikan. Jadi izin untuk menambahkan ya Kak, jadi itu tadi kan ada yang namanya public affairs atau PA. Nah, di sini tuh untuk praktis public affairs atau PA itu tidak hanya dihadapkan VUCA atau volatility, uncertainty, complexity, atau ambiguity. Nah, namun juga fenomena hypertransparansi, komunikasi digital, perubahan regulasi, hingga komunikasi tanpa batas. Nah, saya akan menyebutkan sedikit tentang mengenai tantangan-tantangan dari PA, yaitu salah satunya adalah komunikasi digital. Nah, komunikasi digital yang membuat semua hal menjadi ranah publik. Nah, contohnya, perusahaan harus mengantisipasi bahwa apa yang mereka katakan dan lakukan berada di ranah publik. Mereka juga harus lebih berhati-hati kepada karyawan, sebab 75% kasus-kasus yang mengemuka di ranah publik itu bersumber dari internal perusahaan. Selain itu juga ada yang paling menantang lagi, yaitu datangnya perubahan peraturan dan regulasi. Nah, di dunia PA atau public affairs, perubahan peraturan dan regulasi adalah lumrah. Nah, sudah menjadi tugas PA mencari tahu regulasi baru, bahkan yang akan dan sedang dibuat, lalu menganalisisnya, meski itu tugas hari-harinya, tapi bukan berarti pekerjaan itu mudah. Nah, untuk ada beberapa referensi, jadi untuk menghadapi tantangan tersebut, itu PA atau Public Affairs itu harus mengelola hubungan baik dengan stakeholder secara real time. Nah, perusahaan juga harus lebih responsif pada saat risiko reputasi terjadi dan krisis sulit dikelola. Nah, dari pernyataan tersebut, kita bisa mencari garis besarnya bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh PA atau Public Affairs ada 3, terdiri dari ADOP, ADAP, dan ADEP. Nah, PA harus
dapat mengadopsi kondisi kenormalan baru ini, beradaptasi dengan strategi baru, yang nantinya sehingga bisa lebih mahir atau ahli dalam menghadapi era baru ini. Seperti itu. Jadi mungkin sedikit pemaparan saya mengenai urusan public atau public affairs. Untuk selanjutnya bisa beralih ke slide selanjutnya. Oke, baik. Selain tadi, istilah-istilah atau nama dari komunikasi publik, di sini juga ada masalah dalam komunikasi publik. Yang tentunya di sini juga ada yang namanya nervous atau kecemasan. Nah, ini biasanya dimiliki oleh semua orang yang akan melakukan public speaking. Tentunya kalian semua tidak asing lagi dengan yang namanya nervous atau kecemasan. Yang kedua, di sini ada teknik komunikasi publik. Nah, di sini juga ada yang namanya teknik komunikasi publik, jadi tidak hanya komunikasi publik biasa, jadi ada teknik-tekniknya. Dan juga di sini ada penguasaan materi. Mungkin dari pembahas ada yang mau disanggah untuk mengenai masalah dalam komunikasi publik? Saya ingin menyanggah tentang masalah dalam komunikasi publik dan memberikan sedikit penjelasan. Yang pertama itu, tentu nervous itu grogi atau cemas pada hal-hal tertentu ya. Dan penyebab dari nervous itu sendiri yang pertama adalah pengalaman pertama. Yang kedua, suasana baru. Ketiga, merasa menjadi pusat perhatian. Yang keempat, merasa berbeda atau tidak percaya diri. Yang kelima, trauma masa lalu. Dan yang terakhir, perasaan tidak siap tampil. Adapun gejala-gejala yang ditimbulkan dari nervous itu tersendiri. Ada detak jantung semakin cepat, lutut gemetar, berkeringat, suara bergetar, pusing, kejang perut atau mual, mata berair, lupa materi, dan lain-lain. Terus bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, kita bisa mempersiapkan dan melakukan latihan. Yang kedua, mencari pengalaman. Yang ketiga, melakukan kegiatan fisik. Dan yang terakhir, menganggap demam panggung adalah hal yang biasa. Adapun yang kedua, yaitu teknik public speaking. Tentunya kita ada kesalahan-kesalahan yang terjadi akibat teknik public speaking. Yang pertama, seketika gagap atau mengulang-ulang kata. Yang kedua, berbicara dengan cepat. Ketiga, berbicara terlalu pelan. Yang keempat, suara serak. Kelima, suara melemah pada akhir sesi. Dan yang terakhir, memberikan pernyataan sebagai pertanyaan dan berbicara dengan suara monoton. Dan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam teknik public speaking yang saya sebutkan tadi, ada hal-hal yang perlu disiapkan. Yang pertama, rasa percaya diri merupakan teknik dasar yang harus dikuasai oleh seorang public speaker. Dengan adanya rasa percaya diri, maka seorang public speaker akan lebih mudah untuk menyampaikan informasi yang diberikan. Yang kedua, ada memperbaiki mindset. Sering kali saat akan melakukan presentasi, seorang public speaker memiliki ketakutan tersendiri. Seperti khawatir jika ada peserta yang bertanya dan tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Hal ini dapat membuat kita menjadi stres dan sulit untuk tenang. Pikirkanlah hal positif saat akan maju presentasi, yakinlah bahwa para peserta tidak akan menyulitkan kita. Selanjutnya ada belajar rileks. Poin ketiga ini memiliki hubungan erat dengan poin pertama dan kedua. Jika kita sudah memiliki rasa percaya diri dan mindset positif, maka kita akan mudah rileks saat tampil di depan umum. Yang keempat, ada mengatur ekspresi wajah. Saat berbicara di depan orang, maka wajah tidak boleh menunjukkan bahwa kita sedang tegang.
biasakan untuk tersenyum saat sedang memandang ke arah penonton. Tersenyum ini sangat penting karena membuat kita menjadi lebih rileks. Yang kelima, ada kontak mata. Interaksi dengan penonton sangat penting diperhatikan oleh seorang public speakers. Melakukan kontak mata pada penonton akan membuat penonton merasa diperhatikan, sehingga penonton akan memperhatikan kembali saat kita berbicara. Yang terakhir, berbicara dengan intonasi dan volume yang cukup. Teknik public speakers dasar lain yang harus dikuasai oleh pemula adalah berbicara dengan volume yang cukup. Jangan berbicara dengan volume suara yang terlalu keras ataupun terlalu rendah. Intonasi saat berbicara pun harus diperhatikan agar penonton tidak salah mengartikan kata-kata yang diucapkan oleh kita. Dan selanjutnya, masalah dalam komunikasi publik adalah penguasaan materi. Penguasaan materi ada 4. Yang pertama, yang akan saya sampaikan ada 4. Yang pertama, membaca naskah. Membawa naskah saat acara berlangsung merupakan hal yang sah-sah saja. Asalkan memperhatikan waktu yang tepat, jangan membaca naskah secara terus-menerus. Jika terjadi, sama saja seperti membaca bukan menyampaikan materi. Fokus perhatian akan tertuju pada naskah, bukan ke audiens. Gaya public speaking ini merupakan gaya yang membosankan dan membuat audiens merasa tidak dihargai. Yang kedua, menggunakan note atau catatan. Hal ini merupakan cara terbaik karena menggunakan catatan sebagai contekan. Isinya berupa poin penting tentang apa yang akan disampaikan. Catatan ini akan membantu kita agar presentasi atau pidato kita terarah sampai ke tujuan yang dituju. Selain itu, catatan juga membuat kita tiba-tiba lupa Selain itu, catatan juga membantu kita ketika tiba-tiba lupa poin selanjutnya yang ingin disampaikan. Yang ketiga, ingatan atau hafalan. Cara public speaking ini tidak dianjurkan untuk kita yang memiliki ingatan yang lemah. Cara ini cara yang buruk karena hanya mengandalkan hafalan. Intonasi yang keluar tidak akan terjaga. Konsentrasi tertuju pada ingatan atau hafalan. Mata kita tidak akan tertuju pada audiens, tapi akan melihat ke atas bagaimana orang sedang mengingat sesuatu, dan ini akan membuang waktu karena kita sibuk mengingat poin selanjutnya. Dan yang terakhir, menggunakan layar monitor atau infocus. Ini adalah cara terbaik dan tren public speaking, terutama dalam pelatihan. Menggunakan infocus atau OHP sebagai alat bantu penyampaian materi, dan audiens dapat melihat secara bersamaan, sehingga lebih memudahkan audiens untuk memahami materi yang kita sampaikan. Untuk penjelasannya, saya rasa cukup dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Kak Vina. Baik, terima kasih untuk Kak Renanda sudah melakukan penyanggahan pada masalah dalam komunikasi publik ini, dan sudah dijelaskan sangat jelas sekali ya Kak, terima kasih. Dan mungkin saya rasa untuk masalah dalam komunikasi publik ini tidak ada masalah lagi dan sudah paham semua. Jadi kita lanjut saja ke materi yang selanjutnya. Nah, baik. Untuk yang tadi itu ada yang namanya masalah komunikasi publik. Nah, sekarang ada yang menurut literatur ilmu komunikasi, komunikasi publik merupakan kombinasi antara hubungan dengan media massa atau media relation, jangkauan komunitas atau community outreach, komunikasi krisis atau krisis communication, relasi pelanggan atau customer relation, perencanaan acara atau event planning, komunikasi risiko atau risk communication. Nah, di sini juga ada beberapa banyak sekali literatur ilmu komunikasi seperti yang sudah saya sebutkan. Jadi tentunya di sini tidak hanya literatur yang sudah saya sampaikan ya, jadi ada beberapa materi yang belum diketahui oleh teman-teman. Jadi untuk pembahas mungkin ada yang mau memberikan penyanggahan ataukah pendapatnya mengenai literatur ilmu komunikasi ini?
Baik, mungkin Kak Renanda sebagai pembahas 1, apakah ada penyanggahan? Mungkin dari pembahas tidak ada yang perlu dibahas, Kak, karena yang sudah di PPT itu sudah sangat jelas, jadi bisa dilanjutkan untuk slide berikutnya. Oh baik, ternyata teman-teman sudah paham semua dengan mengenai literatur ilmu komunikasi ya. Baik, karena sudah paham semua, jadi kita ke slide selanjutnya saja, Kak. Nah, di sini juga terdapat yang namanya sarana komunikasi publik. Nah, di mana saluran komunikasi publik ini adalah sarana atau media apapun yang bisa menjangkau publik, termasuk media massa. Nah, di dalamnya nanti terdapat ada rapat umum, aksi demonstrasi, media online, entah itu dari blog, situs jejaring sosial, kolom komentar di website, or blog, email, milis. Nah, di situ juga ada SMS. Nah, selain SMS, di situ juga ada surat menyurat. Dari surat pembaca, reklam, dan juga spanduk. Nah, komunikasi publik ini memerlukan keterampilan komunikasi lisan dan tulisan agar pesan dapat disampaikan secara efektif dan efisien. Seperti itu ya, teman-teman. Mungkin saya rasa sudah paham semua yang slide ini. Mungkin bisa dilanjut dengan slide selanjutnya. Oke, baik. Di sini juga ada ciri utama komunikasi publik. Nah, di mana karakteristik utama komunikasi publik adalah berisi pesan yang penting diketahui publik, dikenal dengan informasi publik. Nah, itu merupakan karakteristik dari publik komunikasi. Nah, selain itu, yang dikomunikasikan menyangkut urusan publik atau public affairs, atau yang diharapkan menggugah orang banyak. Nah, jadi pesan yang terdapat di komunikasi publik itu biasanya menyangkut urusan publik affairs, seperti hal-hal yang penting dan pengumuman penting. Nah, selain itu juga diharapkan sebuah pesan tersebut atau informasi tersebut bisa mengunggah orang banyak. Seperti itu ya. Jadi untuk ciri utama komunikasi publik seperti itu. Nah, kita beralih ke materi pelatihan. Materi pelatihan komunikasi publik, di mana jika sebuah lembaga atau instansi atau perusahaan apapun mengadakan pelatihan komunikasi publik, maka materi pelatihannya bisa banyak. Nah, intinya, pelatihan komunikasi publik itu melatih kemampuan atau keterampilan berkomunikasi secara lisan dan tulisan, atau writing and speaking skills. Jadi, kita dilatih untuk meningkatkan skill dari writing and speaking kita. Seperti itu ya. Baik, mungkin dari dan juga materi pelatihan komunikasi publik. Apabila ada yang mau menyanggah, saya persilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Galuh Ayuninguni Prasetya. Saya di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri komunikasi publik. Ciri-ciri komunikasi publik ialah terjadi di tempat umum atau publik, misalnya di auditorium, kelas, tempat ibadah, atau tempat lainnya yang dihadiri sejumlah besar orang. Merupakan peristiwa sosial yang biasanya telah direncanakan alih-alih peristiwa relatif informal yang tidak terstruktur. Terdapat agenda, beberapa orang ditunjuk untuk menjalankan fungsi-fungsi khusus, seperti memperkenalkan pembicara dan sebagainya. Seperti acara-acara lain mungkin direncanakan sebelum atau sesudah ceramah disampaikan pembicara. Komunikasi publik sering bertujuan untuk memberikan penerangan, menghibur, dan memberikan penghormatan. Cukup penjelasan dari saya kembalikan kepada Kak Vina. Kak Vina, audionya belum menyala ya itu? Oh iya, mohon maaf. Kesalahan dari saya. Baik, terima kasih untuk Kak Galuh. Sangat membantu sekali ya untuk penyanggahannya. Terima kasih sudah membantu saya dalam
penjabaran dari ciri utama komunikasi publik, terutama sama materi pelatihan komunikasi publik. Nah, saya rasa dari pernyataan Kak Galuh tadi, teman-teman juga sudah paham apa yang dimaksud dengan ciri utama komunikasi publik dan materi pelatihan komunikasi publik, karena ini mengenai public speaking atau komunikasi publik itu sudah, saya rasa sudah dilakukan oleh semua orang. Jadi tidak asing lagi dengan yang namanya komunikasi publik. Baik, untuk selanjutnya, Gita. Baik, nah selain tadi kita mempelajari tentang ciri utama dari komunikasi publik dan materi pelatihan dari komunikasi publik, di sini juga ada materi pelatihan komunikasi publik. Nah, di mana bisa salah satunya saja, beberapa, atau semuanya. Nah, di sini juga ada teknik public speaking, entah itu dari pidato, berbicara di depan umum, dan lain sebagainya. Karena public speaking itu bisa dilakukan dari beberapa pelatihan. Selain pidato, berbicara di depan umum, dan lain sebagainya, seperti meeting, dan lain sebagainya. Nah, di dalamnya itu juga ada yang namanya teknik public speaking. Nah, di public speaking itu juga ada tekniknya. Yang pertama ada teknik presentasi, yang dimana di dalamnya pasti, di dalam naskahnya pasti ada yang namanya ide, gagasan, dan produk, atau produk yang mau disampaikan. Nah, juga yang kedua ada teknik menulis di media massa. Nah, di sini tadi kan di sana ada yang namanya melatih penulisan dan membaca secara lisan. Nah, di sini juga ada teknik menulis atau teknik writing skill di media massa. Nah, jadi menulis berita dan artikel sesuai dengan opini yang telah dimiliki oleh seorang public speaking. Nah, selain itu juga ada teknik berbicara di radio dan di televisi. Nah, di sini juga ada teknik speaker skill di radio dan televisi, seperti acara talkshow, wawancara, dan lain sebagainya, atau pas diundang-undang acara apapun. Nah, juga yang keempat ada teknik berhubungan dengan media relation, jam pers, konferensi pers, siaran pers, media visit, media catering, dan lain-lain. Nah, juga di sini yang terakhir ada teknik vokal. Nah, selain kita bisa mempelajari teknik-teknik dari writing, speaker, presentasi, dan lain sebagainya, kita juga harus memperhatikan teknik vokal kita. Jadi di sini kita, jadi teknik vokal itu kita harus ada teknik-tekniknya untuk kita harus bagaimana dalam penyampaian berita tersebut. Jadi untuk melatih, teknik vokal ini untuk melatih kekuatan napas dan keindahan suara. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari pembahas ada pembahasan atau penyanggahan lebih lanjut mengenai teknik-teknik presentasi. Baik, saya akan menjelaskan. Ataupun teknik public speaking. Baik, saya akan menjelaskan teknik. Baik, mungkin Kak Galuh ya, ada penyanggahan, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan teknik-teknik public speaking atau pidato. Yang pertama ada teknik presentasi. Teknik presentasi adalah bagian dari ilmu komunikasi. Komunikasi itu sendiri adalah penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima melalui suatu media. Teknik-tekniknya yaitu yang pertama, singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, jaga tempo bicara. Yang ketiga, perhatikan intonasi. Yang keempat, gunakan clue card hanya jika diperlukan. Yang kelima, jangan fokuskan pandangan ke satu titik. Yang keenam, pancing reaksi audiens. Dan yang kedua ada teknik menulis di media massa. Hanya definisi tentang menulis. Dari semua definisi disepakati bahwa menulis merupakan sebuah keterampilan. Seorang penulis adalah mereka yang memiliki keterampilan untuk berekspresi atau mengungkapkan segala sesuatu melalui bahasa tulisan.
Sesuatu itu bisa berupa pengalaman, berita, opini, sejarah, hasil wawancara, imajinasi, dan lain-lain. Karena sifatnya keterampilan, maka setiap orang bisa menjadi penulis dengan syarat dia mau belajar dan mau berlatih. Yang ketiga ada teknik bicara di radio dan di televisi. Berbicara di radio merupakan alat komunikasi dua arah. Jadi, walaupun sedang siaran seorang diri, seorang penyiar harus memiliki visualisasi seolah-olah di sekelilingnya ada para sahabat dan temannya. Pembicara di radio harus mampu membangun suasana yang menghibur. Pendengar radio dalam mobil, di jalan, di kantor, di kantin, dan lain-lain. Umumnya tidak peduli apa yang sedang terjadi dengan diri si pembicara. Yang penting mereka harus terhibur. Radio adalah penyiar, penyiar adalah radio. Mereka bagaikan amplop dan perangko yang memang diciptakan untuk tidak dapat dipisahkan. Public speaker berbeda dengan televisi. Berbicara di radio perlu lebih menjiwai dan memiliki empati yang sangat besar terhadap penggemar. Kita seperti sudah lama saling kenal, walaupun hanya kenal lewat udara, namun rasanya seperti akrab sekali. Anda harus dapat merasa sedang berdekatan dengan pendengar, meski pada kenyataannya ada jarak dan waktu yang memisahkan. Yang keempat ada teknik berhubungan dengan media atau media relation. Pengertian media relation yaitu media relation atau bisa juga disebut relasi media merupakan kegiatan menjalin hubungan atau relasi dengan media massa. Wartawan atau pers untuk menjalin kerjasama dan hubungan baik oleh suatu organisasi yang nantinya akan berpengaruh pada pemberitaan atau message dalam media massa itu sendiri buat menjaga kesan positif dari suatu organisasi yang dinaunginya. Dalam pekerjaan hubungan masyarakat, media relation juga kerap kali diketahui sebagai penanganan krisis dengan memberitakan perihal hal-hal positif seputar perusahaan ketika perusahaan sedang dilanda isu negatif. Pada saat krisis, metode terbaik penanganan relasi media oleh public relation yaitu dengan mengakui dan mengoreksi kesalahan dengan menginfokan usaha-usaha ke depan dan berita-berita positif. Dalam hal ini, baik media massa maupun public relation dalam posisi saling memanfaatkan dan saling diuntungkan satu sama lain. Dan yang terakhir ada teknik vokal. Vokalik, kecepatan bicara, nada dan irama suara, serta penekanan pada kata-kata tertentu perlu diperhatikan dalam penyampaian presentasi lisan. Presentasi lisan yang disampaikan dengan suara yang jelas dan enak didengar dapat memukau pendengar, tetapi sebaiknya presentasi yang disampaikan dengan suara yang tidak bervariasi, monoton, akan membosankan para pendengarnya, sehingga mengurangi perhatian pendengar. Cukup pembahasan dari saya kembalikan kepada Kak Vina. Baik, terima kasih untuk Kak Galuh sudah mau membantu saya dalam pembahasan materi dari teknik-teknik komunikasi publik. Jadi itu tadi beberapa penyanggahan dari Kak Galuh mengenai teknik public speaking. Nah, terima kasih banyak sudah mau menyanggah, Kak. Sangat membantu sekali ya untuk jawabannya. Dan mungkin saya rasa sudah cukup untuk mengenai teknik public speaking ini, karena ini pasti saya rasa sudah dimiliki oleh seorang yang mau melakukan public speaking khususnya. Baik, karena materi kita pada pagi ini sudah selesai dan saya sebagai pemateri mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke Kak Elisa sebagai moderator. Baik, terima kasih Kak Vina. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Vina selaku pemateri yang sudah memaparkan materi pada pagi hari ini, dan juga untuk Kak Renanda Tika Afinrah dan Galuh Ayuning Prasetya sebagai pembahas pada pagi hari ini. Cukup baik untuk pembahasannya, baik dikarenakan
kita sudah selesai. Sebelumnya saya minta maaf bila ada kata-kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga kita selalu dilindungi dalam kesehatan, dalam kondisi di bumi yang masih seperti ini, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.